Ya dampaknya tentu semangat bangsa ini untuk memberantas korupsi kembali kepada titik nol ya. Nah, yang membahas undang-undang ini adalah di satu sisi pemerintah bersama-sama dengan DPR, karena dua lembaga inilah pemegang monopoli hak legislasi. Nah, kita berharap pembahasan rancangan undang-undang ini sejak naskahnya, naskah akademisnya sampai pembahasan di DPR harus dikawal. Sebab kalau tidak dikawal, kita khawatir tiba-tiba nanti KPK hilang gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus dijaga. Bagaimana cara kita mengawal? Ya tidak lain ya, setiap hari kita menyuarakan melawan rencana revisi ini. Kalau revisi ini tidak lagi menguatkan kelembagaan KPK. Ada sejumlah arus di DPR mengatakan bahwa tidak perlu lagi hukuman mati, karena yang paling penting itu adalah pencegahan. Adalah benar pencegahan itu penting, tetapi hukum positifnya tetap mengatur hal-hal yang lebih memberatkan koruptor. Bahkan wacana pemiskinan koruptor itu mestinya tampak di dalam revisi ini. Tetapi dari seluruh naskah itu, wacana tentang pemiskinan koruptor itu tidak tampak. Juga pengusutan korupsi sektor swasta sama sekali tidak diatur di dalam rancangan undang-undang. Tidak ada padahal itu yang penting. Jadi justru menjauh dari tujuan awalnya. Oke, kita dari KPK kita sedikit bergeser kita ke KPU sekarang. KPU juga undang-undangnya mau direvisi. Kalau yang Bang Gaudens lihat di sini sebenarnya di editorial disebutkan KPU sekarang rencananya diperbolehkan orang partai masuk ke KPU juga. Jadi kita sudah pernah membahas ini di editorial Media Indonesia sebelumnya, Bang. Tapi yang mau dikatakan di dalam editorial ini adalah konstitusi sangat jelas menggariskan bahwa pemilu itu diselenggarakan oleh lembaga yang independen. Lembaga yang independen itu jangan sampai penyelenggara pemilu juga pemain di dalam pemilu itu sendiri. Kalau itu yang terjadi, justru tidak lagi menjadikan lembaga itu sebagai independen. Kalau tidak independen, tentu bertentangan dengan konstitusi. Ini yang harus dicegah. Kita harus mencegah orang-orang partai politik jadi penyelenggara pemilu. Apapun alasannya tidak bisa diterima karena itu tuntutan konstitusi. Kalau selain itu dari undang-undang KPU yang saat ini ada pun, apa yang kira-kira kurang atau ada celah-celah untuk melakukan kecurangan yang Bang Gaudens lihat? Di dalam undang-undang penyelenggara pemilu ya, undang-undang penyelenggara pemilu memang untuk saat ini adalah mereka yang menyelenggarakan pemilu adalah orang yang tidak pernah di partai politik atau tidak berafiliasi kepada partai politik. Tetapi lagi-lagi di dalam praktek tentu jauh panggang dari api. Kita lihat ada anggota KPU yang tiba-tiba belum waktunya menjadi kutu loncat atau meloncat kepada partai politik, menjadi pimpinan partai politik. Tentu inilah yang harus dicegah di dalam undang-undang penyelenggara pemilu. Tetapi yang terjadi justru dari Senayan menyuarakan agar penyelenggara pemilu itu adalah partai politik. Kalau itu yang terjadi, partai politik menyelenggarakan pemilu, siapa lagi yang bisa mengawasi pemilu ini? Ya pemain, ya penyelenggara. Jangan-jangan basisnya pun atau Panwaslu pun harus dari partai politik. Nah ini persoalan yang sangat berbahaya. Berada di dua kaki semuanya, mungkin di tiga kaki, tiga tempat sudah pasti tidak mungkin netral. Dan sekarang kita sudah ada penelpon, Bang Gaudens, kita ke penelpon dulu, Bapak Wiluyo, Bapak Zumi di Palembang. Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi. Saya berharap bahwa revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 itu memang ada 9 titik kelemahannya, dan ini saya cenderung perlu untuk segera direvisi. Apalagi tadi titik kelemahan tersebut harus dapat diatasi. Namun juga saya juga tidak terlalu sepakat kalau revisi tersebut semata-mata hanya karena adanya upaya-upaya pelemahan atau hal-hal yang tadi Bapak ungkap, pelemahan terhadap KPK seperti itu. Ya, komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi bukan berarti saya orang pemerintah atau ini, saya juga pedagang. Sebetulnya Pak SBY sudah ada komitmen untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi Pak Zumi, Anda setuju tidak dengan revisi? Anda setuju tidak dengan revisi Undang-Undang KPK? Saya setuju dengan revisi. Berarti Anda setuju KPK dilemahkan, Pak Zumi? Oh tidaklah. Artinya ada komitmen-komitmen yang di dalamnya menyangkut bagaimana upaya untuk meningkatkan
pemberdayaan KPK seperti itu. Ya, yang perlu kita dukung ini artinya pemberantasan ataupun komitmen dari pemerintah untuk memberantas korupsi seperti itu. Terkait dengan penyelenggara pemilu, saya kan sepakat juga bahwa jangan sampai terpilih orang figur-figur yang partisan, karena pasti sudah tidak akan netral. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Zumi di Palembang. Kita akan penelpon berikutnya Bapak Wiluyo di Medan. Pak Wiluyo, halo, selamat pagi. Pak Wiluyo? Pak Razak kalau begitu saya panggil Pak Razak di Jakarta. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Assalamualaikum Mbak Putri, Mbak Gladys. Jadi gini ya, saya melihat yang paling penting dari semua itu ngepek apa enggak gitu loh. Iya. Orang jadi takut korupsi apa enggak? Nggak usah banyak berapa segala macam. Jadi orang itu jadi takut nggak mau korupsi. Itu yang penting. Nah, saya melihat ada 3 hal. Dari pasal-pasal tentang pemberantasan korupsi sangat lemah. Sebetulnya malah sekarang mau dilemahkan lagi KPK-nya. Jadi lucu. Coba saya lihat ya. Kalau kita lihat TV atau apa. Saya belum pernah menemukan tuh di KPK ada korupsi. Saya belum pernah menemukan ada korupsi di MK. Jadi akibatnya saya masih percaya pada KPK dan MK. Nah, karena kondisi kepolisian banyak korupsi, kejaksaan banyak korupsi. Padahal ada di pasal pemberantasan korupsi kita, KPK boleh mengambil alih kalau ada unsur-unsur korupsi di kejaksaan dan kepolisian. Nah, ini harusnya diperkuat justru. Tapi kenapa dilemahkan? Itu yang pertama. Jadi masalah pasal-pasal itu justru harus dikuatkan, justru harus disuperbodikan KPK. Seperti pada waktu pemberantasan korupsi di Hong Kong. Kenapa sih nggak contoh aja di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih kurang memperhatikan pemberi uang. Ya, pemberi uang ini penting. Ya, Kasus suap, ya, kasus suap, pemberi uang di jalan juga untuk polisi juga itu kan korupsi. Ya kan? Jadi harus ditegaskan kalau ada orang melihat seorang memberi uang di jalan atau di kelurahan suap kepada pemerintah atau aparat pemerintah bisa ditahan. Jadi orang takut. Jadi saya juga takut kalau memberi sesuatu ada yang lihat kanan kiri. Nah, ini jadi ngepek nantinya. Nggak ada di pasal kita tuh. Ya. Nah, yang ketiga, Mbak Putri tadi bilang tajam ke atas, tumpul ke bawah. Nah, memang betul itu. Yang menengah jadi nggak ada kan? Yang korupsi di kalangan menengah itu sangat banyak. Dia enak sekali karena pisaunya kan di tengah aman. Tajamnya ke atas, tumpulnya ke bawah. Ya tengahnya aman. Tengahnya kalau ada kesempatan nanti waktu di atas, seperti yang di atas. Jadi korupsi. Jadi kita sekarang masyarakat yang menanti kapan ada kesempatan untuk korupsi. Kalau kayak gini. Jadinya nggak ngepek lah ya. Terhadap pemberantasan korupsi. Jadi saya pesan kepada anggota DPR, Anda bikin undang-undang kayak apapun, kagak ngepek kepada masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Razak yang sepertinya sudah gemes sekali, sudah tidak sabar supaya pemberantasan korupsi segera tuntas. Dengan Pak Prabu di Bogor sekarang. Pak Prabu, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Prabu Siliwangi dari Bogor ini bicara lagi. Ya. Saya setuju waktu tanggal 16 Maret itu negara ini terbolak-balik. Pada hari ini saya ingin memberi peringatan, mengingatkan bahwa menurut kitab suci Al-Quran, suatu bangsa keadaannya sama dengan tubuh orang per orang. Selama metabolisme tubuhnya baik, maka akan baiklah kesehatan orang itu. Tapi jika terganggu, maka akan terganggulah kesehatannya. Begitu juga negara, perlu hukum, perlu peraturan. Tapi tegaknya peraturan harus ada penegaknya, itu penegak hukum. Kita sudah lengkap, kepolisian, kehakiman, kejaksaan, dan lain-lain. Namun nampaknya kelihatannya penegak hukum ini sedang dalam keadaan lemah. Oleh karena itu ada upaya-upaya untuk menegakkan kembali. Di antaranya masukkanlah KPK untuk menyegarkan, untuk menjaga adanya MK. Oleh karena itu ketika ini pun kemudian diobrak-abrik, apa yang akan terjadi? Jadi masalahnya harus kembali kepada rasa takut kepada Allah Ta'ala.
selama manusia yakin bahwa hidupnya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala, baik sebagai rakyat maupun sebagai pejabat, insya Allah pengawasan itulah yang akan melekat, yang akan membuat manusia harus takut mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia dan akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Prabu. Jadi kalau dianalogikan tubuh, katakanlah penegak hukum kita lagi sakit perut ya. Lagi sakit perut semua. Baiklah pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di Bedah Editorial Media Indonesia.